Alhamdulillah, Masya Allah. Oh, baik. Ini sudah penghujung akhir Jumadil Tsaniyah, Jumadil Akhir. Tidak terasa, 2 bulan lagi kurang lebih Ramadan. Kalau Ramadan ya kita libur, kajian libur. Ya, kecuali ada yang ngejos habis buka puasa kajian. Tapi saya rasa enggak deh. Ya, Masya Allah. Ini menjadi tazkirah, pengingat kita bahwa yuk kita memperbanyak amal, ya persiapan menuju Ramadan. Semoga Allah panjangkan usia kita agar bisa bertemu dengan bulan yang mulia, bulan Ramadan. Amin ya rabbal alamin. Ya, ini seperti biasa malam ini ya kajian kita, kajian Al-Qur'an dan diniyah, meliputi ya ngaji, nanti ada tajwid dan diniyah. Nah, para pemirsa dari yang menyaksikan melalui media sosial, ini kita buku yang baru, jilid yang kedua dari buku diniyah ya. Kemarin kita membahas mengenai doa ini sebelum minum susu. Jadi Bapak-bapak, ini sepertinya ada kesalahan. Ini halaman 61. Silakan dibuka. Nah, itu adalah doa sebelum ya. Doa sebelum, bukan setelah. Seperti kita sebelum makan kan kurang lebih sama. Allahumma barik lana, minta berkah. Ya, sepertinya ada kesalahan penulisan. Jadi itu yang kalau ada pulpen enggak apa-apa, di ini aja. Biar langsung dikoreksi seperti itu. Ya, silakan dikoreksi dulu Bapak-bapak bagi yang ingin mengoreksi. Minum susu juga ada ya doanya. Pak Hasan kemarin enggak hadir ya, Pak Hasan? Allahu Akbar. Selama ini minum susu langsung tes. Allahu Akbar. Sampai minum susu. Iya, betul. Detail. Sudah? Ya, jadi kemarin sudah dijelaskan bahwa memang susu ini salah satu minuman kegemaran Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Pak, pertanyaannya Pak Hasan masih suka minum susu enggak? Masih. Susu balita. Baik. Kadang kan apa tuh yang Ultramilk gitu ya, version flag macam-macam mereknya gitu. Ya. Kalau kopi susu gimana? Ya kalau Nabi dulu susu jelas. Walaupun dulu memang susu unta, susu kambing gitu ya. Jadi ada doanya. Nabi minta berkah dan minta ditambah Allah. Artinya nikmat ditambah, bahkan secara zahir air susu itu bisa bertambah. Ya, kisah yang masyhur kemarin saya ceritakan ya. Itu yang cukup untuk 3 orang, cukup untuk ratusan orang, puluhan orang. Itu pelajaran kedua pekan lalu. Nah, sekarang lanjut kita pelajaran 3. Doa setelah minum air. Saya bacakan dulu ya. Boleh diikuti.
Bismillahirrahmanirrahim. Pelajaran 3, doa setelah minum air. Jadi ada doa setelah minum air. Alhamdulillahilladzi Alhamdulillahilladzi ja'alahu ja'alahu azban furatan azban furu'an birahmatihi bi rahmatihi walam yaj'alhu wa lam yaj'alhu milhan ujajan milhan jajan bidhunubina. bidunubina. Sekali lagi, alhamdulillahilladzi ja'alahu Ja'alahu azban furatan azban furu'an birahmatihi bi rahmatihi walam yaj'alhu wa lam yaj'alhu milhan ujajan milhan jajan bidhunubina. bidunubina. Dalam kitab Kanzul Ummal dari sahabat Abu Ja'far radhiyallahu anhu. Dari sahabat Abu Ja'far. Artinya, segala puji bagi Allah yang telah menjadikannya air tawar dan segar dengan rahmatnya dan tidak menjadikannya asin lagi pahit karena dosa-dosa kita. Nah, ini doa setelah minum air. Saya yakin dan percaya Bapak-bapak baru tahu. Ya, Jadi setelah minum air putih, alhamdulillah. ya memang sih cukup alhamdulillah. Tapi kalau mau ini, bisa ini. Ya, mengamalkan doa. Dalam kitab Maslakul Akhyar juga disebutkan doa ini. Ya, alhamdulillahilladzi ja'alahu 'azban furatan bi rahmatihi wa lam yaj'alhu milhan ujajan bi dzunubina. Ya. Jadi kita memuji Allah karena menjadikan air itu tawar dan segar. Kalau orang tidak minum air putih, apa akibatnya Pak Haji kira-kira? Dehidrasi. Oh sih. Itu bengkau. Ya maksudnya kan penyakit yang datang gitu kan. Kalau kita tidak minum air, dehidrasi lah, apalagi macam-macam. Nah, jadi meminum air putih maka itu adalah nikmat. Ya. Allah tidak menjadikannya asin lagi pahit karena dosa-dosa kita. Bayangkan, kalaulah Allah ya langsung membalas cash gitu. Misalnya kita bermaksiat terus Allah balas. Kayaknya kita tidak bisa hidup kayaknya. Ya. Hancur. Iya, tapi Allah sayang sehingga aib-aib kita pun Allah sembunyikan. Ya. Yang tahu kurangnya kita, dosa kita bahkan ya hanya Allah. Begitu. Jadi ya itu nikmat dari Allah. Bahkan kan ada doa Nabi SAW, Allahumma astur auratina wa amin rawatina. Intinya apa? Ya Allah, tutupilah aib kami. Tutupilah aib kami. Allahumma astur auratina. Jadi itulah kita bersyukur bahwa Allah masih menutup aib-aib kita, ya. Sehingga nanti yang hanya tahu, yang kita pertanggungjawabkan ya nanti di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Jadi Bapak-bapak, ya ini kita salah satu wujud syukur ya kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi ini mirip dengan ya doa setelah bangun tidur, setelah makan, doa keluar dari toilet kan mirip, depannya itu sama. Alhamdulillahilladzi. Tinggal setelahnya itu ja'alahu 'azban furatan bi rahmatihi walam yaj'alhu milhan ujajan bidzunubina. Bisa dihafalkan? Insyaallah. Insyaallah. Coba saya berikan waktu beberapa menit untuk dihafalkan. Kamera kalau mau syuting sambil suasana bapak-bapak menghafal boleh. Ada yang mungkin dahinya gini kan ngapal ya. Jadi banyak kemiripan bapak-bapak. Ja'alahu walam yaj'alhu, azban furatan, dengan rahmatnya, birahmatihi, itu kan mirip karena memang serapan dari bahasa Arab rahmat, rahmatihi.
dosa-dosa kita bidzunubina, dzunubina itu kan artinya sering kita dengar. Allahumma fir lana dzunubana, dzunubina itu ya sama, hanya beda harokat saja. Silakan, saya berikan waktu. Alhamdulillahilladzi ja'alahu azban furatan birahmatihi wa lam yaj'alhu milhan ujajan bidzunubina. Ya, bismillah, bisa. Bisa. Kata Allah kan ana inda dzanni 'abdi bi. Aku tergantung prasangka hambaku. Kalau kita payah nih kayak enggak hafal dah. Kalau yakin semangat. Bisa insyaallah. Minimal doanya saja. Kalau arti dan riwayatnya enggak apa-apa. Enggak usah dihafalkan dulu. Tapi kalau hafal ya lebih baik. Dari Kang Oman boleh. Kang Oman. Oh, ulang. Enggak sah.
Silakan Bang Umar. Pelajaran 3, doa setelah minum air putih. Air putih ya? Minum Ya, air air. putih maksudnya. Alhamdulillahilladzi ja'alahu abdan Azban adban Furatan. furotan dengan rahmatnya. birahmatihi walam yaj'al Hu garam apa? Garam masih ingat gak kemarin? Garam itu kan walam asin. yaj'alhu milhan ujajan bidunu bina. Ya, masya Allah, bidunu bina. Artinya sama terjemah sama ini sudah hafal kan? Belum. Tidak apa-apa, cukup. Asin itu milhun, garam artinya. Nah, jadi sifatnya kan asin, milhan ujajan. Asin. Silakan, Pak Hasan. Doa sebelum minum air. Setelah Pak Oh, Hasan. judul kesalah. Doa setelah minum air. Setelah, ya silakan. Alhamdulillahillazi asban Ja'alahu ala asban furotan birahmatihi walam yaj'alahu milhan ujajan bizunubihi bizunubina. Alhamdulillah, masya Allah. Yuk, silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Pelajaran 3, doa setelah minum air. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi ja'alahu azban furotan birahmatihi walam yaj'alhu bilhan ujajan bidunubina. masya Allah. Sip. Artinya nanti aja nyusul. Nyusul artinya. Pak Haji silakan. Bismillah. Alhamdulillahillazi ja'alahu azban furotan birahmatihi walam yaj'alhu milhan ujajan bizunubina ya. Alhamdulillah. Bidunubina. Bismillahirrahmanirrahim. Doa setelah minum air. Silakan Pak Iwan. Alhamdulillahillazi ja'alahu asban furotan birahmatihi alam yaj'alhu milhan ujajan bizunubina. Masya Allah. Alhamdulillah. Pak Edi. Doa setelah minum air. Alhamdulillahillazi ja'alahu asban furotan birahmatihi walam yaj'alhu milhan ujajan bizunubina. Masya Allah. Alhamdulillah. Coba kita baca bersama-sama. Wahid, itsnani, tsalatsa. Alhamdulillahilladzi ja'alahu azban furatan birahmatihi walam yaj'alhu milhan ujajan bidzunubina. Kira-kira kita lebih sering minum air putih apa minum susu? Tentu minum air putih. Nah, biar bapak-bapak ingat, nanti kalau di rumah ada dispenser, tempel doanya itu dekat dispenser. Atau dekat yang inilah, ada teko air atau apa kan, kita pakai ceret, dekat-dekat situlah, dekat meja makan, tulis. Dia pas habis minum, itu dia. Alhamdulillahilladzi ja'alahu azban furatan birahmatihi walam yaj'alhu milhan ujajan bidzunubina.
ya. Maka ya kita bersyukur kepada Allah, dan ini tentu akan mendapatkan pahala dari Allah Subhanahu wa taala, ya. Niat amal dan sampaikan ya Bapak-bapak ya. Nah, jadi pulang-pulang pacak lah ini. Misalnya ya cerita sama orang rumah kan, lapal belum doa setelah minum air putih? Pasti tidak hafal. Ku lapal lah. Gitu sampai rumah lupa sampai rumah. Allahu Akbar ya. Jadi sudah 2 doa yang kita pelajari. Nanti insya Allah lanjut doa sebelum wudhu. Nah di bawah ini tengah berwudhu, di tengah-tengah berwudhu, dan terakhir doa setelah wudhu. Saya masih ingat itu. Ini doa-doa tengah-tengah berwudhu ya. Ini kan ada dalam Sunan Kubro Nasa'i, termasuk dalam kitab Al-Adhkar. Nah kitab Al-Adhkar yang kita kaji Jumat pagi subuh, nah itu ada doanya. Ini. Jadi ketika di tengah berwudu Bapak-bapak, mungkin ketika membasuh tangan atau apa namanya? Sebagian kepala, mengusap kepala, baca doa ini. Ya. Allahumma firli dzambi wa wasi'li fi dari wa barik li fi rizqi. Insyaallah pekan depan akan kita bahas sama-sama ya. Ada pertanyaan? Sampai doa setelah minum air? Pas. Aman Pak Edi, aman? Tinggal dihafal bela, diamalkan insyaallah. Baik Bapak-bapak, silakan. Ini karena sudah ada pelajaran tajwidnya, kita pakai buku ini aja. Nah buku yang ini warna biru halaman 27. Kemarin sudah belum nih izhar? Sudah ya? Berarti 28. Ikhfa. Ini harus berganti-gantian ini yang baca biar semuanya dapat. Kemarin kayaknya Pak Mulkan ya yang baca izhar ya. Kang Oman ya baca ya. Berarti lanjut bahasan. Nanti pekan depan lanjut lagi. Ikhfa halaman 28. Bab 10 ikhfa. Bila setelah nun sukun atau tanwin terdapat salah satu dari 15 huruf ini, ta, sa, jim, dal, za, zai, sin, shin, shod, dot, to, do, fa, kof, kaf, maka nun sukun dan tanwin dibaca samar sepanjang 1 alif. Cukup sampai situ dulu penjelasannya. Jadi Bapak-bapak, ikhfa ini kita mengulang kembali karena dulu pernah kita bahas ini. Ikhfa, akhfa, yukhfi. Jadi artinya itu kalau secara bahasa menyembunyikan, menyamarkan. Berarti kalau samar-samar itu samar-samar lawan katanya apa? Jelas. Jelas. Tidak jelas lawan katanya jelas. Jelas. Putih lawannya tidak putih. Ya. Terang lawannya tidak terang. Benar muli memang. Remang-remang. Jadi maksudnya yang tidak jelas itu adalah suara nun sukunnya dan suara tanwinnya. Jadi bukan dibaca an-nya itu tidak. Itu kan jelas jelas. Bagaimana cara agar dia samar? Maka makhrajnya itu jangan nempel. Ujung lidah tuh jangan nempel ke nun. Kalau nempel nih awalnya nempel, kemudian saya lepaskan, nggak nempel lagi. Jadinya bunyinya gini. Awalnya dilepas anzaru gitu ya. Begitu juga dengan tanwin. Jadi itu dia. Nah, nun sukun atau tanwin bertemu dengan 15 huruf ini salah satunya, maka itulah ikhfa. Ini huruf-huruf ikhfa. Cara bacanya dipanjangkan 2 harokat atau 1 alif. Yuk kita baca contohnya. Pak Hasan, silakan. Anta munzir. Tahan dulu. Anta munzir. Kamu kan Man sakulat.
Ya, berapa orang nih? Nah, cukup dua aja dulu. Pak Mulkan, silakan. fa'anjainahum Satu lagi. man dakhalah Lanjut. Lagi. Wa an satu lagi. Wa an Coba misalnya Pak Iwan ini, saya pengen tanya, coba baca mil syai'in tapi nunnya jelas. Coba kalau jelas gimana bunyinya? Bapak-bapak coba dengarkan baik-baik itu yang dibaca Pak Iwan. Sekali lagi kalau jelas. Tapi sambil ditahan saja. Min. Sekarang samar-samar. Agak kuat dikit. Ya, artinya harus berbeda. Ya, kalau sama berarti ya ada yang keliru. Jadi contoh misalnya gini. Kalau jelas saya baca min syai'in itu jelas. Ya, kalau tidak jelas mil syai'in. Tadi yang saya baca itu sama atau beda? Berbeda. Ya, min dan mil. Bapak-bapak nanti silakan melatih seperti itu. Tadi yang dibaca, coba baca yang jelas, baca yang tidak jelas, samar. Kalau sama, maka ada yang keliru itu. Harus yang pertama kan kita kan mau cari tahu perbedaannya, sehingga kita benar-benar bisa membaca ikhfa dengan samar. Itu yang diharapkan. Karena jujur saja, ya kadang-kadang masih jelas nunnya, ya. Yang diharapkan adalah samar tadi. Ya, coba Pak Edi silakan. Tadi Pak Iwan sudah dua ya? Sudah dua ya? Baik. Pak Edi. Kalau jelas gimana? Kalau jelas. Kalau tidak jelas? Kayaknya sih bener sama itu bunyinya. Kalau jelas an dhaif, dan ini kan tidak tepat, salah. Ini bukan ikhfa. Kalau ikhfa an dhaif, bisa dipahami ya gitu secara teorinya gitu. Dan pada akhirnya prakteknya ini yang harus beguyur. Beguyur nanti bertahap. Coba Kang Oman. Mungkin yang turun. Ini saya bacakan sisanya 3. Khalidan fiha lahiyatan qulubuhum kiraman katibin. Itu ya ikhfa Bapak-bapak. Memang harus ya bertahap tentunya belajarnya terus istiqomah belajar. Saya yakin dan percaya insyaallah lambat laun bisa nantinya. Secara teorinya itu ingat kalau kita bilang N pasti ujung lidah nempel ke langit-langit, betul? N, bilang aja N misalnya. Pasti gitu. Pak Mulkan, Pak Hasan. Kalau tidak jelas nunnya, N ujungnya Pak Hasan. Iya gitu. Hasan. Pak Mulkan. Jadi lidahnya itu tidak nempel ke atas. Kalau nempel an. Kalau tidak nempel dilatih. Lagi habis sholat kan, habis zikir daripada bengong ya sendiri kayak gitu aja. Ya melatih, memang begitu. Ya riyadhah.
latihan. Tanya Ustaz, kalau ketemu kaf Kaf dan qaf, ing nggak? ya pernah saya sampaikan. Jadinya seperti eng, Oh, 2 huruf, ya. Selain tebal karena memang makhrajnya itu di ujung. apa? Ujung. Bukan Di atas. ujung sebenarnya, ini pangkal, Kalau pangkal tenggorokan. kaf kof. Kok tenggorokan? Iya, lisan. Di dalam lah, gitu ya. Jadi pangkal lidah kok malah, karena ujung lidahnya di sini. Pangkal itu kan di awal. Oh iya. Nah lidah tuh kan bukan dari sini. Oh, Kalau di kita ujung. gambar lidah tuh pasti, Ah, nah awalnya tuh oh. di dalam Oh, itu. pangkal. Kalau ujung sini ya. Ya ujung lidah tuh di sini, Sini ya dalam. kan? Pangkal lidah, awal lidah tuh dari Nah, dalam itu. Ang, kiro, mang, hmm. ya, ming, seperti eng dia. Jadi yang di bawah ini liyatun ya. Yang di bawah ini. Lahiyatang, Lahiyatan. tang, Oh. ya, eng, gitu ya, 2 huruf ini. Ya, karena kalau jelas Nah, bunyinya gini, lahiyatan, kan gitu. ya. Kiroman katibin. Nah, salah. Kiromang mang. Yang lebih tepat itu ya seperti eng dia nantinya, mang katibin. Itu Pak Hasan, ya. Allahu alam. Kiro. Tinggal melatih sekali lagi Bapak-bapak, memang harus sering-sering dilatih, ya. Syaratnya itu harus sering-sering dilatih, ya. Bukan kata saya, kata Imam Al-Jazari. Imam Al-Jazari mengatakan, riyadhatu mri'in bifaqhihi, latihan seseorang dengan rahangnya, ya dia melatih sendiri. Nah, kalau ini saran saya nanti ke masjid, ya biasa kan kalau ngaji kan habis ini ya, habis sholat kadang kan ya, atau di rumah ngajinya di rumah ba'da subuh, atau mungkin di sini. Kalau di rumah berarti bawa cermin, ambil cermin, serius lihat ini kita, mulut kita di cermin itu. Nah, memang harus begitu, lihat. Jangan-jangan ada yang salah, keliru. Seperti ain, ada orang yang bilang ain, ada, dan ini kurang tepat. Tidak perlu gerak ininya, karena itu huruf yang keluar dari tenggorokan. Cukup buka biasa saja, tidak perlu ada yang ke kiri, ada yang ke kanan gitu. Nah, kita kan kadang tidak sadar. Do. Paling apa yang kayak apa, gelembung apa itu ya, itu kan salah satu. Walab bisa dua-dua, bisa. Nah, ini ada nih sebenarnya kayak kaca, tapi kan tidak segar. Masa tiba-tiba Kang Oman ngadep situ. Ya di rumah atau nanti pas ngaji, nah bawa. Kalau ditanya kenapa, ngapain? Saya mau latihan. Nah, latihan makhraj. Nah, Masya Allah. Pasti respon orang, Masya Allah. Ya, gitu ya Bapak-bapak ya, sering-sering dilatih. Cukup. Kalau tidak ada ini, kita lanjut ke tadarus. Pelan-pelan saja nanti ngajinya. Jadi disclaimer dulu bagi yang menyimak melalui medsos. Artinya kalau ada kesalahan dalam membaca, jadi bapak-bapak ini ya tentu tidak semua yang dikoreksi. Karena kalau semua dikoreksi tidak selesai 10 menit. Jadi ada yang tidak apa-apa, lewat saja terus ya. Terakhir di ayat 103 halaman sama 103 ayat 160 160 Wabidul Satu 9.
Betul kan? 109. 109. Ya, ayatnya. 160. Nabi Zulum di dalam lagi. 190. Berarti sekarang ayat 160. Mari kita awali bersama dengan membaca Ummul Kitab surah Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Kang Oman silakan. Kemarin Kang Oman juga ya? Ganti. Dari Pak Haji aja, hah? Oh, udahlah dia. Enggak apa-apa, ya. A'udzu billahi A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Mantap. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Fabidulmin minal ladzina hadu harramna alaihim thayyibatin uhillat lahum wa bisaddihim an sabilillahi katsira. Lanjut. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Langsung aja. Ya. Wa ahdhihimur riba wa ahzihimur riba wa qad nuhu anhu wa akhdihim amwalan nasi bil batil wa a'tadna lil kafirina minhum azaban alima. Cukup. Satu ayat aja, enggak apa-apa. Lanjut Pak Mulkan. Lakinir rasikhuna fil ilmi minhum wal mu'minuna yu'minuna bima unzila ilaik bima unzila ilaika wa ma unzila min qablika wal muqimin as-salata wal mu'tuna az-zakata wal mu'minuna billah wal mu'minu. Pak Mulkan, ayo dilatih, jangan wal mu'minuna billahi wal yaumil akhir ulaika sanu'atihim ajran 'azima. Lanjut. Inna auhayna ilaika kama auhayna ila Nuh
أوحينا إلى نوح والنبيين من بعده وأوحينا إلى إبراهيم وإسماعيل وإسحاق ويعقوب والأسباط وعيسى وأيوب ويونس وهارون وسليمان وآتينا داود U-nya panjang, Dawud. وآتينا داود زبورا. Baik, Pak Iwan. Warusulan qad qasasnahum 'alaika min qablu wa rusulan lam naqsushum 'alaik wa kallamallahu Musa taklima. Ini rusulam mubasyirina munzirina li'alla yakuna linnasi Allahi hujjatum ba'dar rusul pendek sul ba'dar rusul wa kana Allahu azizan hakima. Cukup. Sadaqallahul azim. 165 Bapak ya. Mudah-mudahan pekan depan lebih banyak lagi kita ngajinya karena Pak Hasan enggak cukup kayaknya. Ya, syukran sudah hadir. Semoga Allah merahmati kita dengan Al-Qur'an. Kita tutup subhanallah bihamdihi subhanakallahumma wa bihamdika. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, insyaallah.